Ya, saya melihat memang PKB mungkin akan jadi faktor kunci ya, karena begini, per hari ini kan ada perkembangan yang menarik bahwa PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. PKB yang tadinya mendukung Anies, mewacanakan Anies sebagai gubernur, merasa kemudian peluang untuk mengambil posisi wakil ya, entah Ida Fauzia, entah siapa, itu menjadi tertutup. Menurut saya pada titik ini PKB sebetulnya menjadi partai politik yang bukan mustahil akan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan. Kan kursinya PDI Perjuangan kan 15, lalu kemudian PKB kalau tidak salah 10 gitu, kalau bergabung 25. Nah, PDI Perjuangan kalau mengambil posisi sebagai calon gubernur dengan pertimbangan kursinya lebih besar, mungkin juga dengan elektabilitas lebih tinggi, kabarnya kan Ahok itu surveinya ada di 3 besar, maka kemudian menjadi sesuatu yang sangat klop ya. Saya kira bahwa bukan mustahil nanti poros yang terbangun atau tercipta adalah porosnya PDI Perjuangan dengan PKB begitu. Pengamat politik M. Kodari disebut banyak pihak sedang melakukan upaya penggembosan agar PDIP dan juga PKB tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta. M. Kodari mengatakan PDIP pasti memprioritaskan kader-kadernya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. PDIP merupakan partai kader yang terus mendorong kader-kadernya melalui proses pelembagaan partai. Sangat cair ya. Kalau pertanyaannya Pak PKS gabung dengan PDI, menurut saya itu hanya bisa terjadi apabila PKB, Nasdem itu gabung dengan Kim, sehingga akhirnya yang tersisa istilahnya cuma PKS dan PDI sendiri. Jadi artinya otomatis ditinggalkan Kim gitu ya? Iya sih, ditinggalkan oleh PKB, ditinggalkan oleh Kim untuk bergabung, ditinggalkan PKB, tinggalkan Nasdem untuk bergabung dengan Kim, sehingga yang tersisa hanya PKS dan PDI Perjuangan. Nah, baru pada titik itu dimungkinkan adanya koalisi PDI Perjuangan mengusung Anies. Misalnya nih ya, dalam imajinasi kita yang paling liar, Anies Baswedan berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama _Ahok. Nah, M. Kodari lalu menambahkan, bagi partai politik, Jakarta adalah provinsi yang strategis terkait peranannya pada dinamika politik dan perekonomian nasional. Meskipun pasca Pilpres 2024 terjadi pergeseran koalisi, pergeseran ini nantinya akan mengikuti dinamika di daerah jelang pilkada. Dan pada titik itu kemudian ada kemungkinan PKS tidak bisa maju dengan calon gubernurnya karena kalau dia tidak bisa menggandeng partai politik lain pengganti PKB, entah Nasdem, entah Golkar, entah partai manapun juga, maka kemudian kursi PKS yang 18 itu tidak memenuhi persyaratan gitu. Yang jelas menurut saya sih kemungkinannya masih sangat besar dalam Pilkada Jakarta ini, karena kubu yang satu lagi misalnya Koalisi Indonesia Maju juga kan belum betul-betul kompak ya dalam mengajukan calon. Ada nama Ridwan Kamil, tetapi kemudian Ridwan Kamil ini oleh Partai Golkar sendiri diwacanakan lebih kepada Jawa Barat. Anies Baswedan memang banyak disuarakan jelang Pilkada DKI Jakarta. Terlebih, para tokoh PDIP seperti Puan Maharani juga sudah menyanjung Anies Baswedan sebagai sosok yang menarik. Di sisi lain, usai mendeklarasikan Anies Baswedan Sohibul Iman, PKS sedang mencari partai politik untuk menjadi rekan koalisi. Belum lagi munculnya isu poros ketiga di Pilgub DKI Jakarta usai PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Masing-masing partai juga sama. PKB mencalonkan Anies dan wakilnya ada disebut Ida Fauzia. PKS juga demikian. Nasdem juga awal-awal kan menyebut nama Sahroni. PDIP, DPD-nya kan menyebut nama Anies, berikut dengan Charles Honoris juga Prasetyo. Ya, Prasetyo. Jadi masing-masing partai ya berusaha membawa kadernya sendiri untuk berpasangan dengan Anies, yang nantinya saya kira itu akan bertemu lalu memutuskan bersama. Kalau dari Anies sendiri dengan siapapun gitu loh, karena kan Anies ini saya paham lah maksudnya kan Anies ingin dikatakan di kanan, Anies tidak pernah ada di kanan, Anies selalu dari awal selalu di tengah. Dia bukan orang yang selalu berada dalam posisi yang seperti di framing selama ini. Buka saja narasi-narasinya, kebijakan-kebijakannya kan jelas itu. Bagaimana moderatnya dia dalam memimpin Jakarta. Kira sah-sah saja ya kalau ada pihak yang menafsirkan bahwa manuver PKS ini bagian dari gertak sambal kepada Anies, terutama untuk menaikkan posisi tawar terkait dengan PKS yang selama ini mengusung Anies Baswedan tanpa reserve. Jadi sejak 2017 PKS mengusung Anies Baswedan, tidak satupun kader PKS yang dipinang oleh Anies sebagai cawagup
yang dipilih adalah kader Gerindra saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Dan ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur terpilih, yang dipilih sebagai penggantinya lagi-lagi juga kader Gerindra, Riza Patria. Di 2024 kembali PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan lagi-lagi wakil presidennya bukan dari PKS tapi Partai Keadilan Sejahtera memastikan untuk mengusung nama Muhammad Sohibul Iman menjadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta di Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan Majelis Syuro PKS beberapa waktu lalu. Sohibul Iman selama menjadi Presiden PKS telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya perolehan suara dari kursi partai di parlemen. PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21% di pemilu 2019. Jumlah ini naik signifikan ketimbang pemilu 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77%. Dengan pertimbangan tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut diberi amanah untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Munculnya nama Pak Sohibul Iman bukan berarti kami tidak mendukung Pak Anies, karena untuk jadi calon gubernur itu dan di pilkada itu ada calon gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, kami hanya memiliki 18 kursi. Untuk maju itu 22 kursi, tentu saja kami memerlukan partner lain. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Nama Sohibul Iman menjadi kandidat kuat calon bakal kepala daerah dari PKS sejak April lalu. Kala itu PKS menegaskan tidak akan mengusung Anies Baswedan meski dinilai memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta. Alasannya, meski menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu, PKS menilai Anies telah berada di level berbeda. Adapun Anies telah memperoleh rekomendasi dukungan menjadi calon gubernur DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain, karena kami tidak bisa maju sendiri, sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon gubernur. Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil gubernur. Kira-kira begitu. Namun, banyak pengamat menilai dukungan PKS kepada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menjadi bakal cagup DKI Jakarta merupakan kode politik bagi Anies Baswedan dan partai yang hendak mengusungnya. Tujuannya agar Sohibul dilirik sebagai pasangan bakal cawagup. Anies dan Sohibul memiliki potensi kuat jika bersatu dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Apalagi, PKS dan Anies juga memiliki sejarah lama saling mendukung dalam kontestasi politik. Dan ini ibarat PKS sedang mencoba menaikkan posisi tawar, kira-kira dengan mengatakan kalau masih melihat PKS sebagai variabel penting dalam konteks pilkada Jakarta, satu, Anies silahkan memilih cawagup dari partai lain, tetapi Anies harus di PKS-kan. Nah yang kedua, ya Anies melirik PKS sebagai cawagupnya. Nah ini dari sudut pandang PKS sangat masuk akal, tetapi dari sudut pandang elektoral belum tentu, Zilvia. Karena basis Anies dengan basis kader atau konstituen PKS itu beririsan. Anies diingatkan agar segera merespon kode tersebut. Jika tidak, nantinya yang meminang PKS justru dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah sewajarnya PKS menaikkan posisi tawar yang tinggi dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Apalagi PKS merupakan partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 dan sudah 10 tahun ini hanya menjadi sosok di belakang layar dalam perebutan kursi eksekutif di Jakarta dan Pilpres. Jadi kalau misalnya Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, dengan Syaihu, dengan Mardhani Alisera, itu secara elektoral tidak punya nilai tambah karena keduanya berasal dari entitas politik yang sama. Jadi kalau misalnya Anies pengen menang, justru harus mencari tokoh yang punya daya ungkit elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dan itu bukan, mohon maaf, bukan kader dari PKS, tetapi mungkin ya setidaknya dari survei saya bulan lalu ya, Ahmad Sahroni cukup lumayan itu, terutama di wilayah
Jakarta Utara. Tapi lagi-lagi ini kan PKS sedang menaikkan posisi tawar. Kalau misalnya PKS tidak dilirik oleh Mas Anies sebagai cawagupnya, ya menurut saya bukan tidak mungkin PKS akan bermanuver lebih jauh. Misalnya melirik Ridwan Kamil sebagai pasangan untuk berlaga di Jakarta nanti. Jadi ada Pak Prabowo, di bawahnya itu ada Ahok, seingat saya nomor 3 saya lupa. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi. Gitu. Saya sendiri nggak terlalu terkejut dengan data ini, karena saya sudah meyakini dari awal, khusus untuk Jakarta, keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Jokowi, karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga sejak dari awal saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta. Sebetulnya pemilih Pak Jokowi di Jakarta itu sulit mengidentifikasinya. Gitu. Oleh karena itulah kemudian kan Kaisang menyebut nama Ridwan Kamil, dan Gerindra juga menyebut nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ditarik aja ke Jakarta untuk mendampingi Kaisang, karena diharapkan bobot elektoralnya itu ada di Ridwan Kamil yang ikut serta membawa Kaisang gitu. Artinya Ridwan Kamil ini sebagai figur yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi? Bukan, figurnya Ridwan Kamil sendiri, bukan figur Pak Jokowi. Ridwan Kamil sendiri adalah satu sosok Jadi yang Kaisang akan jadi wagupnya, punya potensi, Kamil cagupnya. ya punya potensi untuk ikut pilkada di Jakarta. Tapi ternyata setelah disurvei kan angkanya nggak lebih dari 10%. Ya, Lalu 9. sementara di Jawa Barat beliau sudah di atas 30%. Tentu saja rasional untuk mengatakan lebih baik di Jawa Barat daripada di Jakarta. Partai Nasional Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini diputuskan usai Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Surya Paloh dan petinggi Nasdem lainnya. Sikap Nasdem ini semakin menambah daftar panjang kendaraan yang siap untuk membawa Anies Baswedan menuju Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman sebagai bakal calon pendampingnya. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Terkait hal ini, Gerindra merespon datar atas putusan Nasdem kepada lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu itu. Dan itu saya kira sudah diputuskan oleh Golkar dengan menyebut bahwa di Jakarta itu kader yang kami siapkan adalah Yusuf Hamka. Selesai cerita itu. Itu artinya Golkar tidak akan membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Dia dibuat stay di Jawa Barat. Kalau ada yang mau berminat dengan kader Golkar, namanya Yusuf Hamka. Nah, setelah disebut Yusuf Hamka itu, Gerindra menyambut. Gerindra melalui Pak Ahmad Muzani mengatakan kami punya tiga nama yang kita sodorkan dalam Pilkada Jakarta. Satu adalah Ahok, dua adalah Anies, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Tentu saja harus kita kecualikan Ridwan Kamil karena sudah dinyatakan oleh Golkar di Jawa Barat, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ya. Tapi kan Golkar sudah mengatakan bahwa di Jakarta ini kami punya kader namanya Yusuf Hamka gitu kan. Yusuf Hamka dengan Kaisang boleh-boleh aja kata Golkar. Ya tentu saja bagi Golkar senang-senang aja kalau kader dia jalankan sebagai calon gubernur. Tapi kalau Yusuf Hamka dengan Kaisang, siapa pula partai yang mau mendukungnya? Gerindra sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan dalam pilkada kali ini. Terkait dengan pengumuman jago Gerindra dalam pilkada Jakarta, Gerindra akan mengungkapkannya di saat yang tepat. Sementara itu, hingga saat ini PDIP masih belum menentukan arah dukungannya. PDIP memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Kalau Kaisang tanpa Ridwan Kamil, ya cuma 1%. Mau terus didorong. Artinya siapa yang mewakili Pak Jokowi di Pilkada DKI? Nggak ada. Selesai kalau Jadi Jakarta Jokowi akan ngikut ke Prabowo. Begitu banyak berpengaruh. Nah, oleh karena itulah sekarang Gerindra mulai lebih terbuka untuk mengusung nama yang memungkinkan mereka untuk mengusung nama tertentu di dalam Pilkada Jakarta. Dan nama itu tidak menyebut Kaisang. Ada cuma 3. Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Karena itulah saya punya feeling Anies kan sudah jelas, partainya yang dukung sudah jelas, ya kan. Calon wakil gubernurnya juga sudah dinyatakan, meskipun oleh koalisi dianggap itu masih sepihak. Tinggal apakah akan dibiarkan Anies berlagak dengan kotak kosong atau tidak? Feeling saya sih PDI mengatakan tidak, apalagi mengingat Ahok naik sekarang di angka 20%. Selisihnya hanya 10% dengan Anies, yang artinya apa? Anies bekerja lebih dari 5 tahun, Ahok vakum 5 tahun, Anies calon gubernur, Ahok keluar dari Pertamina, kan kira-kira gitu. Anies nggak punya masalah hukum, Ahok pernah terkena kasus hukum, tapi elektabilitasnya tetap 20%. Apa artinya? Artinya secara politik nggak ada bedanya itu elektabilitas Anies dengan Ahok.
secara politik itu. Karena meskipun Ahok lama vakum di politik, kemudian tidak menjabat apa-apa, mundur bahkan bersaing dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi satu segi, dan terakhir adalah punya masalah hukum, tapi elektabilitasnya 20% berbanding dengan Anies 5 tahun gubernur, ya kan? Lalu calon wakil gubernur, tidak ada persoalan dengan masalah hukum, dia masih diangkat 30%. Oleh karena itu feeling saya tidak ada pilihan sebetulnya bagi saya sih, PDI harus dorong Ahok. Dan siapa yang bisa menemani Ahok, menurut saya terbuka peluangnya adalah Gerindra. Jadi boleh jadi koalisinya di Jakarta ini adalah Anies bersama dengan PKS, PKB, dan Nasdem, itu dulu kita buat. Sementara PDI memungkinkan berkoalisi dengan Gerindra, karena Gerindra bisa saja mendorong wakilnya. Peluang bagi Gerindra sekarang mendorong wakilnya untuk Ahok. Pak Adian silakan. Sejumlah pengamat menyebut plus minus jika Anies Baswedan berlaga kembali dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Sisi positifnya, Anies masih bisa berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Masalah kemacetan, banjir, dan kemiskinan kiranya berpeluang diminimalisasi bila Anies menjadi gubernur. Setidaknya, Anies dapat melanjutkan rencana pembangunan yang belum terrealisasi saat menjadi gubernur. Sedangkan minusnya, Anies bisa dinilai rakus kekuasaan. Ini lantaran setelah nyapres Anies mau menjadi calon gubernur, publik akan menilai levelnya turun dari nasional kembali ke lokal. Jadi, pilihan Anies maju Pilgub DKI Jakarta 2024 seperti berjudi. Jika mantan gubernur DKI Jakarta itu menang, akan membawa berkah dan karir politik menjulang. Tapi bila kalah, karirnya akan redup ditelan waktu. Ingat Mas, di Jakarta itu hasil pilpresnya kalau hanya mengandalkan suara Jakarta, Anies itu menang. Di 2024 yang lalu saat pilpres, Prabowo dan Gibran memang unggul dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Tapi keunggulan suara Prabowo Gibran itu adalah limpahan suara dari luar negeri yang kemudian membuat suara Anies di Jakarta kalah. Tapi kalau specifically diukur dari kekuatan politik pemilih Jakarta, itu sebenarnya lebih unggul Anies Baswedan dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Figur Anies tetap kuat per hari ini. Oleh karena itu, kalaupun toh Ridwan Kamil atau siapapun nantinya yang bertanding melawan Anies Baswedan, jadi harus bisa dipastikan dia mampu merebut basis-basis konstituen yang selama ini memang dalam banyak hal masih bisa digoyang iman politiknya kepada Anies Baswedan. Ini yang saya sebutkan, butuh kerja-kerja keras, butuh kerja-kerja yang terukur, bukan hanya mengandalkan Jokowi efek ataupun Prabowo efek. Jika melihat elektabilitas Anies di Jakarta melebihi 50% dengan kepuasan publik lebih dari 80%. Apalagi pasca Pilpres banyak partai politik mengalami krisis leadership. Pilpres 2029 bisa menjadi hambar karena minim sosok yang mumpuni. Persoalannya Anies bukan orang partai. Jika ingin diusung partai, popularitasnya harus tetap bagus. Wacana Anies Baswedan kembali didorong maju Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya untuk menjaga popularitasnya. Anies perlu menjaga marwah popularitas dan elektabilitas untuk menjadi pejabat publik. Caranya dengan kembali menjadi petarung lagi di DKI 1 atau kembali menjadi gubernur Jakarta lagi. Ini sekaligus sebagai persiapan 5 tahun lagi atau Pilpres 2029. Kira siapapun yang menantang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, yang harus dijual adalah figur sang calon. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil. Maka Ridwan Kamil itu harus kerja keras, harus kerja-kerja yang terukur, disupport oleh sistem dan tim pemenangan yang tergabung dalam KIM. Itu adalah kunci utama. Maka variabel-variabel seperti Jokowi ataupun nanti Prabowo Subianto ketika sudah jadi presiden tanggal 20 Oktober adalah support politik di luar itu semua. Karena kalau kita mau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, pemilih Jakarta itu cukup independen, cukup rasional, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswedan. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, inilah yang saya kira dalam pilkada, dalam banyak hal, yang dilihat itu adalah calon yang kemudian diusung. Apakah Anies kemudian punya kesempatan untuk bisa dikalahkan? Sangat mungkin. Di pilkada sebelumnya itu kan petahana kecenderungan kalah. Foke itu petahana, maju yang kedua kalinya dia kalah kepada Jokowi dan Ahok saat itu. Kemudian kita juga tahu Ahok itu adalah gubernur petahana, kemudian kalah sama Anies Baswedan. Jadi itu adalah dua success story di mana petahana di Jakarta dia itu tumbang oleh penantang. Nah, Anies kalau melihat historisitas itu sangat mungkin juga dikalahkan oleh penantang-penantang seperti Ridwan Kamil ataupun yang lain.
Apalagi misalnya kemenangan Anies Baswedan di 2017 itu kan ada faktor eksternal. Misalnya soal demo 212, mobilisasi massa, termasuk misalnya Ahok saat itu dikaitkan dengan penistaan agama. Di 2024, calon itu tidak ada lagi yang kemudian menista agama, tidak ada lagi instrumen yang terkait dengan mobilisasi agama dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ini yang saya kira bisa dijadikan sebagai batu uji bahwa sekalipun Anies sampai hari ini elektabilitasnya paling tinggi, bukan tidak mungkin Anies bisa dikalahkan. Tentu adalah kerja-kerja yang kemudian terukur dan valid, itu yang akan menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies sudah di atas 50%. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 melewati angka 70%. Menurutnya, pilkada memang tidak semudah yang dilihat karena ada banyak variabel. Akan tetapi, peluang dan kemungkinan besar Anies menang kembali di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan kandidat lain. Menurutnya, saat ini belum ada kandidat cagup yang punya elektabilitas mendekati Anies. Karena itu ia menilai, belum ada lawan tanding yang sebanding dengan Capres Pilpres 2024. Ia berpikir kalau Anies maju, tentu belum ada lawan tandingnya yang sebanding melawan Anies Baswedan. Karena memang secara umum para kandidat ini berpikir bagaimana cara menang dulu. Menang baru berpikir apa yang mereka harus lakukan. Jadi transaksi politik antara pemilih dengan para kandidat ini tidak didasarkan pada program-program programatik, tapi didasarkan pada persoalan untung dan rugi, soal mendapatkan apa, terutama keuntungan secara ekonomi jangka pendek, seperti politik transaksional. Kan ini yang sepertinya belakangan ini terus mengemuka. Ketika muncul nama Anies, tidak lagi bicara tentang apakah Anies pernah melakukan perbaikan sungai-sungai yang memang ditengarai bisa membantu persoalan banjir. Orang tidak lagi bicara tentang bagaimana memperbaiki Jaklingko dan seterusnya. Begitupun ketika bicara Ahok dan Ridwan Kamil, orang tidak lagi bicara apa sebenarnya success story yang pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kan itu tidak pernah mengemuka. Yang mengemuka adalah apakah Ridwan Kamil yang ber-KTP itu orang Jawa Barat kemudian bisa tidak diterima di Bandung. Kalau itu pertanyaannya, saya kira cukup mudah. Ya, variabelnya tentu survei. Survei itu siapa? Adalah warga negara yang ada tinggal di Jakarta, mereka memiliki hak pilih dan kemungkinan mereka akan datang ke TPS nantinya. Bahkan, partai politik bisa jadi bukan menyiapkan kadernya untuk menjadi lawan tanding Anies, akan tetapi menyodorkan kadernya untuk menjadi cawagup pendamping Anies Baswedan. Pasalnya, partai politik menyadari sulit menandingi elektabilitas Anies yang sudah di atas angka 50%. Bahkan mungkin karena Anies maju menjadi calon gubernur, tentu akan banyak yang ingin menjadi pendamping Anies. Mungkin partai-partai lain bukan mencari lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies, tapi banyak yang berebut menjadi wakilnya Anies. Pertama, memang sejak lama pemilih di Jakarta itu resistensinya terhadap Jokowi cukup tinggi. Artinya calon-calon yang seringkali dikaitkan dengan Jokowi itu seringkali sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Yang kedua, tanggal 27 November saat pelaksanaan Pilkada Jakarta itu yang bersamaan dengan seluruh provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia, posisi Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Jadi siapapun nantinya yang maju dalam Pilkada Jakarta yang diusung oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu bukan karena efek Jokowi, tapi justru sangat tergantung bagaimana sang calon itu memiliki elektabilitas cukup tinggi ataupun tidak. Kan sebenarnya kalau mau jujur, dalam Pilgub Jakarta itu yang dilihat adalah sosok yang ingin bertanding. Kenapa Anies Baswedan itu kuat dan solid? Karena Anies lah yang kemudian dinilai punya penetrasi dan basis dukungan yang kuat. Kenapa nama Ridwan Kamil itu kuat? Itu karena Ridwan Kamil dinilai punya penetrasi dan basis konstituen dan pendukungnya juga mulai solid. Kenapa nama seperti Ahok juga kuat? Itu karena faktor Ahok, bukan karena ada faktor embel-embel didukung oleh salah satu presiden tertentu.